Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyi satu lagu, Jesus is Lord. Jesus is Lord, the cry that echoes through creation, resplendent by eternal word, our Lord. Mari kita bangkit berdiri. The Son of God, the King whose glory fills the heavens, yet bids us come to taste His living breath. Jesus is Lord, whose voice sustains the stars and planets, yet in His wisdom laid aside His crown. Jesus, the man who washed our feet, who bore our suffering, became a curse to bring salvation's plan. Jesus is Lord, the tomb is gloriously empty. Not even death could wash this stain of love. The price is paid, the chains are loosed and forgiven, and we can run into the arms of God. Jesus is Lord, a shout of joy, a cry of anguish, as He returns and every knee bows low. Then every eye and every heart will see His glory. The Judge of all will take His children home. Jemaat silakan untuk duduk. Terima kasih untuk teman-teman pemusik dan singer yang sudah membantu kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Teks Alkitab dari 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 2a. Awalnya saya pikir dengan 1,5 ayat ini teks khotbah saya bisa lebih singkat. Ternyata tetap sangat banyak hal yang bisa kita gali dari sini. Padahal hanya 1,5 ayat saja. 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 2a. Awalnya saya terpikir memberi judul Hormati Pemimpin Kristen. Tapi setelah saya pikir ulang, agak kurang tepat sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita baca teks kita dan kita gali, yang mau dihormati di sini adalah atau menunjuk kepada tuan atau bos atau pemilik budak yang beriman Kristen. Masa judulnya saya
taruh ini, hormatilah bos Kristenmu. Ini lucu juga ya. Jadi saya pilih bahasa Inggris aja lah. Honor your masters. Tapi akhirnya tetap ada juga sih kaitan nanti dengan pimpinan kita. Jadi masters yang dimaksudkan secara hurufiah dalam teks kita ini adalah orang-orang yang memiliki para budak atau hamba. Nah, di zaman itu ada masters atau tuan, pemilik budak yang beriman Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ada juga lebih banyak yang bukan. Dan yang diminta memberikan segala penghormatan di dalam teks kita ini yang akan kita baca nanti adalah para budak atau hamba yang beriman Kristen. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan membaca teks firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 2a. Firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Sangat praktis, dan biarlah dari kebenaran firman-Mu ini kami bisa melihat kebenaran dengan lebih mendalam dan kami bertekad melakukannya. Tolonglah setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama diberkati dengan firman-Mu ini. Kami mohon semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Pertanyaannya hanya dua saja hari ini. Yang pertama, apa itu orang yang menanggung beban perbudakan? Dan yang kedua, mengapa tuan, bos, atau pimpinan yang seiman layak mendapat segala penghormatan, segala penghormatan? Ini dua pertanyaan kita pada hari ini. Mari kita responi pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama, apa itu orang yang menanggung beban perbudakan? Bapak Ibu, saudara-saudara, di zaman ketika teks ini, surat ini ditulis, itu setidaknya ada dua kategori hamba atau budak. Pertama, yang dibeli, sehingga budak tersebut atau hamba tersebut dilihat seperti properti atau harta milik tuannya. Entahkah budak itu rela atau tidak, itu tidak jadi masalah. Begitu sepakat pemilik sebelumnya dengan pemilik yang baru, maka dia berpindah kepemilikan, berpindah tuan. Nah, sejalan dengan kategori ini juga termasuk di dalamnya adalah mereka yang didapatkan sebagai rampasan perang. Jadi war spoil. Jadi kalau satu negara berperang atau satu daerah kalah, maka orang-orang sana bisa dibawa dan diangkut dan dilihat sebagai budak kategori pertama ini. Nah, kategori ini biasanya tidak mempunyai hak sama sekali. Untuk bebas, kalau ada kesempatan bebas, maka diperlukan seorang penebus. Bisa tuan yang baru atau siapapun itu, tapi penebus ini harus membayarkan uang penebusan yang dalam bahasa Yunani biasa disebut dengan istilah lutron. Lutron dari budak ini. Kategori yang kedua, budak yang kedua adalah budak atau hamba yang secara sukarela mengikatkan diri untuk sementara waktu melayani seorang tuan. Biasanya konteksnya, latar belakangnya dikarenakan situasi ekonomi yang memburuk atau dia terlilit hutang dan tidak bisa bayar lagi.
semua properti, aset sudah tidak ada lagi. Nah, teman-teman yang mengikuti seri PA Nehemia, kita pernah membahas ini ya, satu bagian bagaimana orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan, kemudian mereka menghadapi krisis, dia pinjam tapi tidak bisa bayar, akhirnya anak-anak mereka dijual sebagai milik kepada tuan yang lain. Nah, dalam situasi ini mereka biasanya datang kepada kreditor ya, yang dipinjami uang itu untuk, saya tidak bisa bayar lagi, udah saya serahkan diri jadi budak. Atau dia pinjam sama orang lain untuk membayar kepada kreditor yang lama, tapi tetap juga tidak bisa bayar ya kepada tuan yang baru. Maka dia menyerahkan diri, bekerja, mengikatkan diri untuk melayani orang yang dia pinjami uang tersebut. Tapi kalau dalam konteks orang Israel, biasanya kasus nomor 2 ini, kategori yang kedua ini, tahun ke-7, apalagi kalau dia memang orang Israel, tahun ke-7 itu adalah tahun pembebasan. Jadi setelah dia melakukan pelayanannya itu, maka dia akan dibebaskan. Tapi kalau hamba tersebut rasa ini tuannya baik ini, tidak memanipulasi, tidak mengeksploitasi dia, nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai yang dia juga yakini, lalu dia mau untuk terus bekerja. Nah, biasanya orang seperti ini akan dibawa ke tiang rumah, lalu kemudian telinganya akan ditindik, ditaruh anting-anting. Jadi itu tanda dia adalah budak ya, tapi budak kategori yang dengan sukarela mau mengikatkan diri. Ada yang pakai anting-anting ya, tapi bukan budak ya. Bukan budak orang tua ya. Waktu anak-anak ditindik telinganya, itu lebih ke aksesoris untuk konteks kita sekarang. Nah, Bapak Ibu, di zaman itu tentu kategori atau nilai dan praktek perbudakan menurut hukum Israel berbeda dengan orang Romawi. Dan kalau orang yang kedua ini datang mengikatkan diri secara sukarela kepada tuannya, nah biasanya dia akan mendapat status, dia mendapat perlindungan dari patronnya ya, yang bertanggung jawab untuk memelihara dia karena dia mengkomitkan untuk melayani tuan tersebut. Jadi patron ini bertugas untuk melindungi, bahkan memberikan manfaat-manfaat, istilah sekarang benefit ya. Dan tentu upah, dapat upah untuk kategori yang kedua ini, karena itu dia bisa membayarkan hutangnya, mencicil hutangnya. Dan sesuai dengan kesepakatan kontrak pada waktu itu, mereka bisa berhenti sebagai pelayan bagi tuan mereka kalau kesepakatan waktu kontraknya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan konteks kita zaman sekarang? Nah, bentuk yang kategori yang pertama, perbudakan itu di masa kini masih kita temukan juga sebenarnya. Ini terjadi dalam praktek misalnya human trafficking atau penjualan orang, penjualan manusia. Beberapa negara di Asia Tenggara ini juga masih terkenal ya, termasuk di Kamboja waktu kami hidup di sana. Walaupun sekarang praktek seperti ini adalah ilegal, ya, di mana-mana itu biasanya sudah ilegal, tapi faktanya masih tetap ada. Dalam bentuk yang tidak se-ekstrim ratusan tahun yang lampau, secara kultural dan psikologis juga masih ada di dalam suku-suku tertentu, bahkan di Indonesia. Misalnya orang Toraja itu ada istilah kaunan, ya. Orang Jawa ada istilah abdi dalam. Orang Sumba Timur khususnya ada istilah ata, dan sebagainya ya. Kalau kita bisa cek, kalau teman-teman membuat penelitian secara antropologis, maka praktek hamba yang pertama ini masih ada, tapi tidak se-ekstrim yang dulu. Karena memang secara undang-undang itu tidak diizinkan lagi. Tapi secara kultural, psikologis, undang-undang tidak bisa langsung bisa menghapus itu ya.
Nah, bentuk perhambaan yang kedua, bagaimana zaman sekarang? Sebenarnya dalam istilah dan variasi bentuk yang berbeda-beda, substansinya sebenarnya masih ada sampai sekarang. Misalnya ya, ketika kita menjadi PNS atau ASN, jadi tentara, jadi polisi profesional, atau kita yang mengabdi di BUMN, BUMD, bukankah kita dengan rela mengikat kontrak dan berjanji dengan sukarela kepada negara, kepada institusi BUMN, BUMD, atau perusahaan, institusi swasta lainnya, PT, CV, yayasan, NGO, yayasan juga. Jika zaman dahulu orang yang seperti ini akan ditindik telinganya, itu identitinya ya. Maka zaman sekarang itu diganti, dapat nomor kan, dapat QR code, barcode, ada nomor induk pegawai, nomor induk karyawan. Dan itu identitas kita. Kalau kita tidak punya nomor itu, Bapak Ibu tidak dapat gaji ya, tidak dapat benefit, anak mau sekolah, dapat diskon, dapat THR dan segala macam. Ada yang senyum-senyum? Saya ternyata budak sukarela ya. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam bagian yang kedua khotbah ini. Jadi harus cukup jelas ya, bagaimana, apa itu orang yang menanggung beban perbudakan baik di zaman itu, dan kita bisa refleksikan ke zaman sekarang. Bagian kedua khotbah ini, pertanyaannya adalah mengapa tuan atau bos, atau dalam konteks kita sekarang pimpinan yang seiman, yang Kristen sama dengan kita layak mendapat, saya garis-garis bawah ini, segala penghormatan. Ini pertanyaan kita yang kedua. Nah, mari kita lihat latar belakangnya dulu ya. Apa sebabnya dalam teks kita Rasul Paulus perlu membahas poin ini, walaupun 1,5 ayat saja ya. Memberi penghormatan dari hamba-hamba yang telah menjadi Kristen kepada tuan-tuan mereka yang juga sudah menjadi Kristen. Tentu ada masalah yang muncul sehingga Paulus perlu membahasnya. Apakah saudara akrab dengan kitab Filemon? Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada satu surat namanya surat Filemon. Kalau kita pernah baca surat itu, intinya adalah begini. Filemon anggota jemaat Efesus, tempat di mana Timotius, surat 1 Timotius ini menjadi konteks lokasinya. Timotius melayani di sana. Filemon orang yang kaya, terpandang di masyarakat, di kota Efesus. Dia memiliki budak-budak, bahkan banyak budak. Dan salah satu budaknya itu bernama Onesimus. Onesimus melarikan diri. Kemungkinan dia sudah curi uang dari Filemon, tuannya itu. Dia lari kemana? Lari ke kota metropolitan, Roma, supaya susah dikejar, gampang bersembunyi. Ternyata dia bertemu dengan Paulus yang sedang dipenjara. Penjara Roma waktu itu di kota Roma. Jadi kalau penjara Roma orang masih bisa datang, ngobrol-ngobrol, dengar pengajaran Paulus, tapi Paulus tidak bisa keluar dari rumah itu, dari lingkungan pagar itu. Onesimus bertemu Paulus, dia diinjili, mendengar berita Injil, dia bertobat dan dimuridkan oleh Paulus. Kemudian Paulus mengirim Onesimus kembali ke Efesus, kembali kepada Filemon, tuannya, untuk melayani di kota Efesus bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, praktek ini cuma salah satu kasus ya. Dari saya menduga banyak kasus-kasus seperti ini terjadi di kota Efesus, karena Efesus kota perdagangan, kota yang besar. Secara kalau kita membaca teks ini ya dan lihat contoh yang sangat berkaitan langsung, maka memang sepertinya ada masalah. Hamba-hamba Kristen tergoda kurang menghormati tuannya yang juga seiman dengan mereka. Mengapa? Mereka ingin atau merasa wajar saja ya untuk mendapat perlakuan khusus oleh tuan mereka yang sama-sama Kristen.
Perlakuan apa? Difavoritkan, diberikan perlakuan khusus, ekstra. Secara psikologis, umumnya kalau kita berefleksi dari situasi ini ya, jikalau kita mengetahui bahwa pemilik perusahaan di mana kita bekerja itu beragama Kristen, seperti kita juga Kristen, pimpinan kita yang mewakili negara atau pemerintahan provinsi ya, di BUMN, di BUMD, atau di instansi dinas, kementerian apapun itu seiman dengan kita, secara psikologis umumnya kita biasanya muncul perasaan seperti ini atau pikiran seperti ini. Seharusnya dia itu membantu saya kalau ada masalah, karena dia seiman dengan saya. Seharusnya dia itu di pihak saya jika saya ada konflik dengan staf atau karyawan lain yang tidak seiman dengan dia, karena kita seiman. Seharusnya saya yang dipilih untuk posisi jabatan itu, karena saya seiman dengan dia. Wajar enggak secara psikologis? Gimana Bu Misal, orang psikologis? Orang psikologi ya, kita punya perasaan seperti itu. Ini sangat natural. Bapak Ibu, jika kita memiliki mentalitas demikian, nah disinilah akan muncul atau menjadi bibit-bibit praktek nepotisme dan favoritisme, kalau itu kemudian dipraktekkan. Karena ini pasti, dan apa dampaknya, ini pasti merusak suasana dan motivasi kerja. Aspek penting di dalam dunia kerja apa? Fairness. Siapa yang mau kerja di satu tempat kalau tidak fair? Nggak ada. Aspek ini pasti akan diinjak-injak. Apa itu fairness? Memperlakukan setara, memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan berbasis kompetensi, prestasi, rekam jejak. Tentu ini tidak akan diterapkan dengan baik. Ini juga akan merusak kesaksian Kristen kita dan pada akhirnya akan mencemarkan nama baik gereja dan Allah kita sendiri. Pertanyaan, bagaimana menghadapi godaan tersebut? Pertama, maka kita tidak perlu memegang dan melakukan prinsip yang biasa disebut meritokrasi dan profesional di dalam bekerja. Apa itu meritokrasi? Dari kata merit, ya, usaha yang kemudian diberikan penghargaan. Sebuah prinsip dan praktek di mana sebuah pekerjaan atau jabatan diberikan kepada seseorang yang secara objektif, mungkin ada ujiannya, ada interviewnya, ya, dan didukung oleh track record, rekam jejak, ada istilah sekarang itu portofolio ya, apa karya-karyanya sesuai enggak dengan jabatan itu, ada prestasinya yang dilihat, pengalamannya, dan itu secara objektif. Setelah dinilai semua, oke, orang inilah yang paling layak mendapatkan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, secara psikologis, kedewasaan, gaya kepemimpinan dan seterusnya. Tetapi ini penting supaya unsur fairness itu bisa terjadi di dalam suatu tempat pekerjaan. Dan apa itu profesional? Adalah bekerja sesuai aturan, deskripsi kerjanya, memperhatikan standar operasional di dalam perusahaan atau lingkup kerja tersebut, dan tentu kode etik, integritas pekerjaan dan jabatan sangat penting. Nah, ini dua hal ini, meritokrasi dan profesional, ada suatu hal yang sangat penting kalau kita mau melawan godaan ini. Baik kita menerapkan sebagai karyawan maupun juga kalau kita dalam posisi pimpinan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebagai orang Kristen kita sadar kita memiliki Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa itu? Yesus Kristus. Di alam ini dia yang Tuhan Yesus sudah ciptakan, dialah firman yang melaluinya Bapa menciptakan segala sesuatu, itu berlaku yang disebut hukum apa? Tabur tuai. Jadi hukum ini tentu berasal dari Tuhan juga yang menciptakan bumi alam ini, menciptakan masyarakat ini.
Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita kerjakan melalui proses membuat yang kita tabur itu kita pelihara, maka akan muncullah buah dari sana. Hasil yang kita akan dapatkan itu tidak mengkhianati apa yang kita tabur dan kerja keras yang kita lakukan. Kalau tabur semangka bukan tumbuh durian kan? Jadi benih apa yang kita tabur itu ada buah yang kita dapatkan. Serajin apa kita membersihkan rumput, hama dan seterusnya, itu akan mempengaruhi hasil. Walau kadang ada yang cepat kelihatan hasilnya, ada juga yang lambat. Dan kalau kita perhatikan teks kita, beberapa ayat sebelum yang kita baca pagi ini dari 1 Timotius pasal 5 ayat 24 dan 25 itu sangat clear di sana. Walaupun konteksnya ayat 24-25 ini bicara tentang hati-hati memilih penatua, ya, khotbah yang lalu, tetapi ada prinsip yang penting yang kita bisa lihat terkait dengan bagaimana bekerja, nilai dalam bekerja juga. Ayat 24-25, perhatikan Bapak Ibu. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pula perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, perbuatan itu tidak dapat terus tetap tersembunyi. Jadi walaupun konteks ini agak beda sedikit, tetapi ada prinsip yang penting di sana, prinsip tabur tuai. Dan kedaulatan Tuhan menyingkapkan kebaikan dan keburukan manusia. Jadi integritas, profesionalitas kita, kerja keras kita, itu tidak akan lari kemana-mana. Kalau kita melihat prinsip kebenaran ini di dalam Alkitab yang menjamin, akan tersingkap, tidak akan lari. Sebaliknya ada peringatan yang sangat serius juga bagi kita, semua kita ya, bahwa keburukan, ketidakjujuran, ketidaksungguhan kita itu hanya masalah waktu saja, bisa cepat, bisa lambat, itu akan terungkap dan akan menerima ganjaran hukumannya. Jadi ini juga berlaku kepada rekan kerja kita yang demikian, yang pandai menjilat, cari muka kepada atasan, karirnya melesat moncar gitu ya, cepat naik. Kita harus ingat, di atas atasan kita yang tidak bisa melihat semua yang terjadi di bawah supervisinya dia, ada Tuhan kita, atasan tertinggi, Allah kita, yang melihat segala sesuatu. Dia tidak tidur, dia adil, dan dia maha kuasa mengontrol segala keadaan dan situasi. Dia akan mengganjar kebaikan dan keburukan kita di dalam bekerja. Jadi ini poin pertama, prinsip pertama, dan kalau kita praktekkan akan menolong kita terhindar dari godaan tersebut. Yang kedua, apa prinsipnya? Supaya kita terhindar dari godaan tidak menghormati pimpinan kita, bos kita, tuan kita. Yang kedua adalah kesadaran bahwa Tuhan atau pimpinan yang Kristen itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Makin tinggi seseorang, dia punya tanggung jawab makin besar, dampaknya makin luas, baik yang buruk maupun yang baik. Mungkin mereka adalah politisi top, mungkin dia ada bisnismen besar, atau pejabat publik lainnya, pemimpin organisasi, dan seterusnya di dalam masyarakat. Maka kesuksesan dan kegagalan mereka itu akan berdampak luas kepada masyarakat. Bisa berdampak positif dan membawa kemuliaan bagi Tuhan kalau dia bekerja dengan baik-baik, tapi bisa mempermalukan Tuhan kalau dia melakukan keputusan tindakan yang buruk. Dan keputusan itu tidak dilepaskan oleh siapa orang di sekitarnya. Kinerja dari
institusi, perusahaan atau apapun yang dipimpin tidak dilepaskan dari bagaimana karyawannya bekerja di bawah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena begitu besar tanggung jawab tuan-tuan ini, pimpinan-pimpinan ini, maka mereka patut mendapat, kalau teks kita mengatakan, segala penghormatan. Dari hamba-hamba, atau konteks sekarang, staf, karyawan. Karena kinerja dan dukungan para hamba, staf atau karyawan dalam konteks kita sekarang ya, yang Kristen terhadap tuannya atau pimpinan yang Kristen berkontribusi besar bagi kemuliaan dan kesaksian nama Tuhan. Jadi kita yang adalah satu staf atau karyawan Kristen perlu melihat dengan perspektif yang lebih luas, tinggi, jauh, utuh, bahwa pekerjaan baik yang kita kerjakan, sekali lagi pekerjaan baik ya, bukan pekerjaan buruk, pekerjaan baik yang kita sedang kerjakan sekarang adalah melakukan satu bagian dari misi besar Tuhan kita di atas segala Tuhan di dunia ini. Dan misi besar itu begitu banyak elemen, dimensi, bagian-bagiannya itu dipercayakan kepada para pimpinan-pimpinan yang skop tanggung jawabnya besar, bahkan sangat besar. Dan karena kita ada di bawah kepemimpinan mereka, kita juga mengambil bagian di dalam misi besar ini juga yang dipercayakan kepada pimpinan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari perspektif ini menolong kita untuk bertahan, bertekun kalau situasi sepertinya tidak menyenangkan. Menolong kita mempertahankan integritas kita ketika godaan-godaan begitu gampang, kesempatan-kesempatan begitu banyak di sekitar kita. Dan sekali lagi, terkait dengan hal ini, kenapa mereka perlu mendapat penghormatan, segala penghormatan bahkan, karena kalau kita perhatikan teks kita, ada 3 kelompok yang dikatakan perlu dihormati dari pasal 5 sampai pasal 6 ayat 2a ini. Yang pertama siapa? Menghormati janda-janda yang benar-benar janda. Yang kedua, menghormati penatua, berapa porsinya? 2 kali lipat. Yang ketiga, tuan, berapa porsinya? Segala penghormatan. Jadi ada progresivitas. Hormati 2 kali lipat, segala penghormatan. Tapi mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah ini berlaku kepada segala tuan atau pimpinan beragama Kristen secara otomatis? Ada kriterianya tidak? Tuan yang bagaimana? Nah, kalau kita lihat teks kita di ayat 2 itu ada kriteria. Apa kriterianya Bapak Ibu? Yang percaya dan kekasih. Apa maksudnya? Artinya orang-orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, sungguh-sungguh mengasihi dan dikasihi Allah. Nah, kalau pimpinan Kristen kita seperti ini, maka mereka pun akan mengasihi hamba-hamba mereka di zaman lampau, staf atau karyawan mereka dalam konteks zaman sekarang. Tapi muncul lagi pertanyaan, bagaimana jika tuan, bos atau pimpinanku tidak sesuai kriteria tersebut? Bagaimana hamba-hamba pada waktu itu atau staf karyawan bersikap sekarang ini kepada mereka? Tentu tetap harus digarisbawahi, harus menghormati mereka. Alasannya pertama, secara administratif dan kultural. Kita telah mengikatkan diri kepada mereka secara administratif, bahkan secara hukum. Maka kita harus hormati kesepakatan itu. Dan secara kultural, etis, seorang staf, karyawan bertanggung jawab untuk menghormati, mendukung tuannya, secara sosial juga ya. Tetapi ada alasan yang kedua, dengan kesadaran bahwa tuan mereka di bumi, walaupun mereka tidak percaya bahkan berbeda nilai dan praktek hidup ya,
Di atas mereka ada Tuhan, Tuhan kita yang sejati di sorga. Tuhan segala Tuhan. Maka Tuhan-Tuhan kecil ini akan dibawa ke hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi ada akuntabilitas Tuhan yang di sorga kepada Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini. Jadi situasi sulit di bawah pimpinan yang buruk, ada prinsip yang sangat penting ini. Mungkin masih ada yang bergumul ya. Nah, kita maju sedikit ya. Hanya saja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah berdoa, menggumuli sungguh-sungguh, lalu saudara merasa bahwa bukan tempat ini yang Tuhan inginkan saya ada di sana, mengikatkan diri dan bekerja, bermisi di situ, maka silahkan keluar, mundur, resign dari tempat tersebut. Sudah kerja lama, kalau minta mundur tidak dapat pesangon gitu. Kadang banyak gitu ya, sudah enggak cocok sebenarnya di sana. Ya udah dibetah-betahin aja lah. Ya, saya tidak menyangkali bahwa kita butuh uang, kita butuh pesangon dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, ada prinsip yang sangat penting. Siapa, apa yang menjamin hidupmu? Pesangon kah? Atau Tuhan? Kalau Tuhan sudah sangat clear mengatakan bukan di situ tempatmu, pergi dari sana, ada tempat yang lain, ambil langkah iman. Tidak dapat pesangon mungkin? Bisa jadi. Tapi siapa yang menjamin hidup kita? Ini langkah iman. Tapi Bapak Ibu, keputusan seperti ini harus sangat hati-hati. Kita harus lakukan dengan baik-baik, sopan, sesuai aturan. Doakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada yang bilang, lah dia pimpinannya sendiri sudah melanggar kontrak. Dia memperlakukan saya tidak fair. Ada ya? Datang sini, tanda tangan kontrak. Kontraknya tidak diberikan salinannya. Di foto pun juga tidak bisa. Lalu karena kita tidak pegang kontraknya, dia sewenang-wenang memperlakukan kita. Ada kasus-kasus seperti itu kan? Gimana? Ya kita lawan, kita hajar balik. Apa seperti itu respon Kristiani kita? Tentu tidak Bapak Ibu. Alkitab mengatakan respon Alkitabiah adalah satu, pembalasan adalah hak Tuhan. Allah kita Allah yang jujur, adil, dan jangan lupa dia berkuasa. Tuan-tuan, bos-bos, pimpinan-pimpinan yang tidak jujur, tidak adil, mengeksploitasi, hanya masalah waktu Tuhan akan disiplin menghukum mereka. Tapi itu bukan bagian kita. Kalau memang sudah bukan tempat kita di sana dan kita sudah berdoa sungguh-sungguh, sudah bicarakan dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita, dan Tuhan bilang bukan di situ, sudah selesai, maka resignlah baik-baik. Masalah ketidakadilan yang sudah kita terima, Tuhan punya bagian menghukum dia. Tapi Tuhan punya kuasa mencukupkan kita. Kalaupun hak-hak kita tidak kita dapatkan. Langkah iman Bapak Ibu, sangat serius untuk berani melangkah seperti ini. Karena kita manusia harus lihat dulu ya, ada kontraknya di sana, sudah ditransfer pesangonnya, sudah dikasih amplopnya, baru mau jalan. Terkait dengan keputusan mundur di atas, hal yang sangat penting diperhatikan, tentu jangan melakukan ini sekali lagi Bapak Ibu dengan gegabah dan egois. Sekali lagi, pikirkan baik-baik dengan matang, doakan, bertanya kepada Tuhan dan mohon kepekaan atas kehendak Tuhan dalam situasi tersebut sebelum mengambil keputusan. Tapi ingat satu hal, kadang-kadang Tuhan mengutus kita untuk melakukan misi yang menurut pikiran dan penilaian dunia, bahkan menurut kita sendiri juga, itu adalah misi untuk gagal. Tanda petik ya, misi bunuh diri, sekali lagi tanda petik.
Misi seperti ini, biasanya misi-misi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan di tempat kerja, maka akan selalu penuh tantangan dan penolakan. Kadang-kadang Tuhan memberikan misi untuk menjatuhkan hukumannya atas ketidakadilan dan kejahatan di tempat kerja tersebut, menyingkapkan semua keburukan, mengguncang di sana. Dan kalau kita yang dipakai Tuhan untuk misi itu, jangan harap setiap pagi datang disenyumin teman-teman, ya. Akan digenjot, dipersulit, dan seterusnya. Maka tentu akan ada penolakan dari orang-orang yang ingin mempertahankan status quo atau sudah nyaman dengan praktek yang tidak adil tersebut. Mereka sudah menikmati keuntungan dari situasi yang salah tersebut. Tapi jika itu misi dari Tuhan, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Maka yang tadi misi bunuh diri itu menurut dunia, di tangan Tuhan yang berkuasa akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Satu orang datang kepada saya. Orang ini lagi mencoba untuk membaca Alkitab, ya, dengan lebih teratur. Secara random dia buka Yeremia pasal 1. Ada yang akrab dengan kitab Yeremia, Bapak Ibu? Yeremia pasal 1. Lalu dia datang kepada saya, dia bilang, wah ini serem ini teks ini Bapak, ya, menyeramkan sekali bagi dia kalau waktu dia baca pasal tersebut. Tapi misi Tuhan bagi Yeremia sangat jelas, apa yang mau dilakukan, sangat clear. Tapi sekaligus ini misi yang berat, penuh tantangan, penolakan. Yeremia berulang kali disalahpahami, difitnah, dianiaya, bahkan dibunuh, mau dibunuh. Tapi tidak mati-mati juga kan Yeremia itu. Yeremia pasal 1 ayat 18 sampai 19 menjadi jawaban kenapa Yeremia tidak mati-mati. Saya bacakan bagi kita. Yeremia 1 18 sampai 19 tertulis, mengenai aku Tuhan, sesungguhnya pada hari ini aku Tuhan membuat engkau Yeremia menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku, Tuhan, menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, sampai sekarang orang-orang yang dipilih untuk melakukan misi-misi seperti Yeremia masih ada. Respon natural kita, Tuhan janganlah kasih yang kayak gitu kan, sangat alamiah. Tapi kalau Tuhan berikan kepada kita, mau lari. Kayak Yeremia juga pernah lari ya. Setelah kitab Yeremia itu ada kitab ratapan. Dia meratap. Tapi begitu Yeremia mau lari dari panggilan ini, apa yang dia rasakan, yang dia katakan? Di dalam tulangnya itu seperti ada api. Ibu, pernah bertemu dengan orang yang kanker tulang? Sakit sekali. Jadi ketika Yeremia mau lari dari misi ini, apa yang dia rasakan? Ya. Mungkin ada teman-teman perawat yang hadir, yang mendampingi orang-orang yang stadium 4 cancer. Mengerikan sekali, sakit sekali. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah refleksi dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah satu rasul yang dalam surat-suratnya senantiasa memperkenalkan diri sebagai hamba Kristus. Hari ini kita banyak berbicara tentang hamba. Dia adalah seorang yang bebas, orang Ibrani asli, keturunan Ibrani, orang Farisi, sangat mapan secara sosial, ekonomi, dan kewarganegaraannya Romawi. Kewarganegaraan paling bergengsi di zaman itu. Itu seperti kalau kita pegang paspor Amerika, atau Jerman, Finlandia. Tahun 2003 yang lalu, Singapura paspor paling kuat di dunia. Ya. Tetapi setelah mengalami dilahirbarukan oleh Roh Kudus, mendengar Injil sejati dan berjumpa dengan Kristus, maka Paulus
dengan sadar dan rela menjadi hamba Kristus. Salah satu teks Alkitab yang menggambarkan isi hatinya tentang kerelaan menghambakan diri itu ada dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan, sesungguhnya sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Dia tidak bilang semuanya ya, beberapa aja itu sudah luar biasa. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, hanya di dalam kebenaran bahwa hanya Kristus satu-satunya Tuhan kita. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kita ini mengasihi dunia ini. Ia ingin menebus manusia yang adalah umat pilihan Bapanya, yang diberikan sebagai domba-dombanya, sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya, sebagai mempelainya. Dan Kristus Tuhan kita ini sedang menebus dunia, memulihkan dunia agar bisa tersinkron sempurna dengan surga. Dan dalam misi besar ini, untuk membuat kompatibel bumi dan surga, kompatibel apa Bapak Ibu? Masih ingat? Sama-sama menderita. Dalam misi besar itu dia mengundang kita, gerejanya, ambil bagian melalui setiap pekerjaan kita, setiap pekerjaan baik kita di dunia ini. Dan pekerjaan baik apapun di dunia ini yang kita lakukan, kita akan selalu punya bos. Ada pimpinan, ada tuan. Maka hormatilah mereka secara khusus yang beriman kepada Kristus, yang mengasihi Kristus dan dikasihi Kristus, karena kita menjadi tim dengan mereka di muka bumi ini mengerjakan misi Allah di dunia. Jika Bapak Ibu saat ini adalah bos, adalah tuan, pimpinan, atau suatu saat akan menjadi tuan kalau punya usaha sendiri, jadi bos, jadi pimpinan, kalau jabatan naik terus ya, di satu perusahaan atau instansi pemerintah, termasuk anak-anak remaja juga yang hadir di sini, mungkin suatu saat akan jadi pemimpin-pemimpin besar, jadi pemilik perusahaan besar. Senantiasa ingat bahwa ada Tuhan kita di sorga yang senantiasa melihat kita di dunia ini, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, jabatan tersebut kita praktekkan. Dan dia akan membawa kita kepada akuntabilitasnya, bahkan penghakimannya. Maka kekuasaan, jabatan, posisi, harta, karyawan, staf, bawahan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, mari kita kerjakan semua itu dalam kesadaran. Itu semua milik Tuhan, dipercayakan kepada kita dan harus dipertanggungjawabkan. Maka mari menjadi bos, pimpinan yang beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan yang kedua mengasihi Dia sungguh-sungguh. Maka kita pun dikasihi dan kita pun akan mengasihi karyawan bawahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sangat praktis, tapi kami mendapati dalam hidup kami tidak mudah melakukannya. Tolong kami untuk menerima kebenaran ini dengan tangan terbuka, hati terbuka, dan rela untuk menaatinya. Apapun posisi kami saat ini. Mungkin kami adalah staf, karyawan,
atau kami adalah pimpinan, kami adalah bos. Tuhan, tolonglah kami menghidupi kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita responi. Kita sama-sama berdiri dan menyanyikan sebuah lagu Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya titela, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai, walau hanya titela, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya titela, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara sulu pantai, walau hanya titela, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke kehidupanmu sehari-hari. Ingat, engkau dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Lagu yang terakhir kita nyanyikan, kita diundang menjadi mercusuar kasih Bapa, supaya orang-orang yang membutuhkan cahaya agar tidak sesat, tidak menabrak karang, bisa ditolong karena melihat terang terpancar dari hidup kita, baik kita adalah staf atau kita adalah pimpinan. Ini tidak mudah, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.